Halo, assalamualaikum semuanya. Halo, hai. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Herwanda Nurlita Zahra, biasa dipanggil Wanda dari PSIK angkatan 2021. Aku Armi dari PSIK 2021. Salam kenal. Nah, kenalin, nama aku Nurdin, biasa dipanggil Din atau Aba sama teman-teman. Nah, aku angkatan tahun 2020 dari PSIKA. Nama aku Tias Anjidestia, bisa dipanggil Tias dari angkatan 2020. Aku Aisyah Nisa Afia, biasa dipanggil Aisyah dari Ilmu Keperawatan 2019. Kenalin, nama aku Lidiani Farmuna, aku dari angkatan 2019. Biasa teman-teman manggil aku Lady. Kesibukan aku hari-hari ini itu ada kuliah, terus ya biasa ngurusin proker HM, terus ada Denta, ada Pionir Muda UIN Jakarta. Paling sama danusan aja kali ya, danusan hari-hari, jualan risol, jualan gorengan, jualan cok, gitu aja sih. Oke, untuk kesibukan sehari-hari seperti biasa kan aku mahasiswa jadi kuliah. Terus karena aku senang olahraga, antara sebelum atau sesudah kuliah aku pasti nyempetin waktu buat olahraga karena itu sangat berefek sekali untuk kondisi mood aku hari itu. Terus aku paling nugas, terus aku punya hobi baru yaitu nonton film. Udah sih, itu aja. Oke, kesibukan aku biasa sih teman-teman semuanya ya, sibuk. Pertama kuliah, yang kedua mungkin aku kadang suka ada rapat-rapat juga. Kalau misalnya nggak ada rapat mungkin rebahan aja di kos sambil nonton drakor sambil ngerjain tugas, biasanya gitu sih. Kalau ditanya kegiatan aku sehari-hari, aku kuliah pulang karena si kupu-kupu. Terus juga kalau udah di rumah paling ngerjain tugas, bantuin usaha orang tua sih. Selebihnya ya main atau mungkin bisa rebahan gitu sih. Kegiatan aku sehari-hari karena berhubungan aku masih mahasiswa ya, jadi paling kesibukannya ya kuliah dan teman-teman semuanya gitu kan. Terus juga bantu-bantu di organisasi gitu sih, paling kayak bantu danusan, bantu rapat-rapat. Dan aku juga alhamdulillahnya itu tergabung di LDK Syahid sama Demavikas gitu. Sama satu lagi itu aku palingan sehari-harinya itu bantu di pengurus asrama putri di FKIK UIN Jakarta. Kalau misalkan untuk kesibukan aku sehari-hari pastinya kuliah ya. Jadi kalau misalkan modulnya lagi padat, itu adalah waktu yang tepat untuk aku sibuk gitu. Jadi kalau misalkan, tapi sebenarnya kalau misalkan kuliah di PSIK tuh menurut aku udah sibuk banget. Maksudnya dari segi tugas-tugasnya, dari segi yang harus dikejar, itu sebenarnya udah sibuk banget menurut aku ya. Kalau buat aku pribadi, cuman kalau misalkan kesibukan ya paling tadi kuliah, kerjain tugas, kemudian juga beberapa kali ikut kepanitiaan walaupun nggak banyak ya. Yang aku juga ikut kepanitiaan sesuai yang aku tertarik atau hal-hal yang menurut aku kayaknya belum pernah deh atau apa gitu. Nah terus juga ya paling ngerjain tugas-tugas rumah, itu pun kalau sempat. Karena kita kan menurut aku kalau misalkan lagi kuliah, aku pribadi jam-jam lagi perkuliahan tuh penting banget buat pemahaman aku pas lagi pembelajaran. Karena kalau misalkan buat aku buat belajar lagi sendiri itu kurang masuk gitu. Cara aku belajar di kelas itu biasa aja sih. Sebenarnya aku bukan tipe yang selalu nyatet kalau di kelas, karena kan dosen jelasinnya pun kalau offline kan cepet banget ya. Itu paling dengerin aja terus sama baca PPT-nya gitu. Tapi yang penting pas kelas tuh fokus aja sih, biar pas keluar tuh adalah yang masuk gitu, nggak pas kelas bubar otaknya juga bubar gitu. Jadi pas mau ujian itu udah nge-reviewnya udah enak gitu, udah ada basic yang dipahami kayak gitu sih. Kayak menurut aku itu hal biasa aja yang normal gitu, enggak yang spesial atau yang terlalu lost banget gitu. Kalau untuk efektif belajar, cara aku belajar karena
sejauh ini dari dulu aku sekolah, aku itu anaknya harus nyatet banget, nggak bisa kayak cuman ngedengerin doang, itu bener-bener gak berbekas di diri aku. Jadi aku selalu ngerasa kalau belajar, mau itu di kampus ataupun aku lagi self learning belajar sendiri, itu aku tetap harus nyatet. Bahkan kayak catatan aku itu harus aku catat ulang lagi kalau aku mau belajar. Jadi intinya harus nyatet, gitu aja sih. Oke teman-teman semua, kalau cara belajar aku biasanya itu kalau misalnya offline ya teman-teman, offline kan biasanya dosen ngejelasin, mungkin aku suka nyatet, kadang kan kalau nyatet suka kelewat juga, mungkin aku suka review lagi kalau misalnya di kosan. Terus kalau selama online kadang kan aku suka, jujur ya aku suka tidur juga karena kan capek organisasi gitu kadang, jadi suka ngeliat record. Terus kalau aku biasanya di murojaah lagi, aku biasanya itu bangun jam 2 atau jam 3 setelah sholat tahajud, baru aku nge-review lagi materi-materi yang ada di dosen. Biasanya aku baca lagi sama tambahin kalau misalnya ada yang kurang gitu sih teman-teman. Kalau ditanya efektif atau enggak aku belajar, mungkin aku jawab yang di kelas dulu kali ya. Karena berhubung angkatan 2020 angkatan corona, udah biasa untuk kalau seandainya ketinggalan kelas atau aku nggak paham sama materi yang dosen paparin, biasanya aku dengerin record, baru aku catat ulang. Itu biasanya efektif banget di aku gitu kan. Tapi kalau misalnya offline, itu sih 50-50 banget. Kayak kalau aku catat, nanti tiba-tiba dosennya ngomongnya terlalu cepat, terus akunya gak apa ya, jadi ngawur, jadi buyar gitu loh. Jadinya bisa dibilang efektif atau enggak, sejauh ini sih 50-50 kalau menurut aku gitu sih. Kalau cara belajar aku sih pastinya beda-beda kan setiap orang. Cuma kalau aku ngerasain banget sih dari kita pandemi terus sekarang offline itu beda banget pasti rasanya, kayak harus lebih semangat lagi, lebih siap lagi gitu kan, apalagi kalau kelas offline ya. Jadi kalau misalkan dari aku sendiri itu biasanya buat efektif atau enggaknya, overall sih alhamdulillah efektif kalau nggak ngantuk ya. Tapi kalau ngantuk itu yang jadi kendala sih, karena harus lebih struggle lagi. Dan juga kalau aku biasanya kayak kita harus fokusin niat lagi dan juga lurusin niat kita lagi gitu kan ya, fokusin pikiran sama lurusin niat. Habis itu juga jauhin semua distraksi-distraksi kayak misalkan HP dan lain-lain, kalau bisa duduk di depan kayak gitu sih. Sama yang pastinya yang paling penting adalah nyatet gitu sih. Ya, kalau misalkan buat aku sendiri, metode pembelajaran aku sebenarnya standar aja sih. Kalau misalkan lagi kuliah ya udah dengerin, simak, karena ya mungkin emang kita nggak pasti ngerti gitu, tapi at least kita udah dengar seliweran kata-kata yang mungkin aneh ataupun apapun itulah ya. Mungkin kita dengar kayak sekali nih, oh sekali kita nggak ngerti, ntar kalau misalkan kita baca lagi, kita ulangin dan segala macam, itu tuh nambah ke pemahaman. Cuman kalau misalkan efektif apa enggak, sebenarnya efektifnya tuh berarti kalau misalkan efektif tuh ada dua. Kalau misalkan aku bagi dua nih, ada yang kamu efektif untuk pemahaman atau untuk nilai. Kalau misalkan nilai berarti kan patokannya UTM sama UAM ya kan. Kalau misalkan UTM sama UAM, melihat gimana karakteristik dosennya dan segala macem. Dan itu ya kamu butuh waktu gitu. Kayak misalkan kamu semester 2, pasti kamu belum tahu banget tipe-tipe dosen yang ada di sini. Jadi ya kamu bisa nanya-nanya mungkin ya ke cutting, itu tipenya kayak gimana sih, ya nggak mungkin kita bocorin juga, soalnya kita juga nggak tahu. Terus kalau misalkan efektif apa enggak, ya ujung-ujungnya nilainya jeblok juga sih, jujur aja. sumpah bukan nggak belajar ya, tapi emang pertama di sini nggak bisa ditebak, teorinya materinya tuh banyak banget, udah gitu-gitu. Jadi cuman ya udah yang bisa kalian kerjain aja dan kalian efektifin waktu yang kalian punya gitu, sesuai. Tapi kalian emang mesti punya target, maksudnya kayak misalkan kalian kan pasti waktunya sedikit ya, mungkin sehari atau 2 hari dengan submateri yang banyak. Kalian tuh targetin kira-kira materi mana yang paling kalian kuasain. Nah, yang paling kalian kuasain itu kalian bahas, terus kalian maksudnya bahas sendiri gitu, omongin sendiri, terus highlight dari materi itu apa, dan kalian cari fokusnya. Nih dosennya tipikal yang teoritis atau yang tipikal yang kritis gitu. Kalau misalkan teoritis ya udah ujung-ujungnya paling kalian ngafal. Kalau misalkan yang kritikal berarti kalian harus paham. Udah paling gitu sih. Cara aku manajemen waktu itu sebenarnya juga aku setiap orang kan gak punya manajemen waktu yang pasti ya. Nah kalau aku sendiri pun juga sebenarnya masih belajar gitu cara manajemen waktu. Mungkin kalau aku itu lebih ngerjain yang emang bisa
bisa aku kerjain gitu, yang aku ngerti itu langsung aku kerjain. Karena kalau misalnya aku ngerjain yang sebenarnya nggak aku ngerti duluan, itu pasti aku harus research dulu ini gimana ngerjainnya, terus apa aja yang harus aku kerjain, tuh jadi lebih makan waktu. Jadi kalau aku lebih ngerjain apa yang memang aku bisa kerjain dulu. Kalau untuk manajemen waktu, karena aku nggak ikut kegiatan organisasi di kampus, jadi aku rasa jauh lebih lenggang waktu aku untuk untuk menjalani sehari-hari aku itu lebih enak dan lebih nyaman. Terus aku nggak overwhelmed sama banyak hal, kecuali sama tugas. Jadi manajemen waktu itu aku biasanya suka nyatet apa yang harus aku kerjain dulu, karena kalau nggak itu bakal bikin pusing dan nanti nangis-nangis sendiri, kayak bingung apa yang harus dikerjain padahal yang dikerjain itu banyak. Oke, kalau untuk manajemen waktu, aku biasanya di list, biasanya aku di Google ya, Google Calendar tuh biasanya. Tapi kadang itu qadarullah ya, kadang ada yang kegiatannya itu berbarengan gitu. Jadi kadang aku juga merasa kok bareng banget, merasa bingung. Tapi untuk manajemen waktu, aku biasanya untuk kegiatan-kegiatan aku udah terjadwal gitu, dari hari-hari sebelumnya itu harus udah dimasukin ke Google Calendar. Jadi biar aku bisa ada waktu buat ngeluangin waktu untuk diri sendiri gitu. Untuk aku ya, manajemen waktu aku itu, aku percaya ya, orang yang mau produktif itu harus diiringi sama usaha. Salah satu usaha yang aku terapin itu buat aku manajemen waktu aku itu, aku menulis kegiatan-kegiatan aku yang aku lakuin tuh mau sehari full gitu, event sehari atau seminggu, ataupun kalau aku mampu dan aku bisa tuh sebulan. Biasanya sih aku nulis itu tuh di HP kan ya, jadi tuh aku tuh udah tahu porsi aku tuh di jam ini aku harus ngapain, di jam berikutnya aku harus ngapain. Jadi seandainya aku lagi posisinya aku lagi bad mood atau lagi hype karena males ngerjain sesuatu apapun itu, aku mau nyerebahan aja, aku tuh udah tenang karena aku aku udah ngerjain apa yang udah aku harus kerjain, dan aku pasti bakal tahu karena nanti aku bakal kerjain gitu. Jadinya poinnya sih aku catet sih. Manajemen waktu biasanya itu kan tiap orang beda-beda pasti ya. Ada yang nyamannya mungkin dia bikin to-do list, atau juga ada yang mereka nyamannya mungkin harus kerjain secepat mungkin gitu kan ya, apa yang mereka punya. Nah, kalau misalkan dari aku sendiri itu masih percaya banget kalau kita awali hari dengan produktif, itu akan ngebantu banget untuk hari-hari kita tuh bisa lebih maksimal kayak gitu. Jadi kalau ada dari aku sendiri itu berusaha banget nih buat supaya pagi kita tuh nggak terlalu banyak menggunakan untuk hal-hal yang nggak terlalu bermanfaat. Terus juga yang pasti itu kita harus bikin to-do list. Kalau dari diri aku sendiri ya, bikin to-do list yang mana to-do listnya itu kayak apa aja sih yang mau kita kerjain di hari itu, dan tapi itu nggak perlu disertakan sama waktu-waktunya karena supaya bisa lebih fleksibel juga gitu. Jadi ketika nantinya nggak terlalu nggak tercapai, itu bisa nggak usah terlalu kecewa banget gitu ketika hal itu nggak tercapai. Dan pastinya sih kalau kata Umi aku, jaga sholat dan juga kita evaluasi diri lagi gitu, kira-kira apa sih yang belum tercapai kayak gitu. Kalau manajemen waktu paling kalian udah kenal lah yang namanya prioritas, apa yang harus banget kalian lakuin gitu, dan bagi-bagi skala prioritas ya, kalian pasti udah dengar teoritisnya segala macem. Terus kalian bikin schedule yang paling mana yang paling harus kalian lakuin duluan. Karena apa? Pasti kalian kalau misalkan nggak bikin schedule atau apa yang harus kalian lakuin duluan, kalian jadi bingung kayak aduh gue harus ini, aduh gue harus itu, aduh kayaknya semuanya penting gitu. Padahal nggak juga, semuanya bisa kok diprioritasin. Tapi kalau buat aku sendiri, untuk manajemen waktu ujung-ujungnya yang paling makan banyak waktu ya kuliah itu. Kelebihan dari ikut organisasi itu sebenarnya menurut aku, yang pertama yang aku rasain itu punya banyak relasi, apalagi HMPSIK kan itu perkumpulan dari anak PSIK gitu yang ada cutting juga. Jadi kalau mau minta tugas, nanya tugas apa tuh lebih gampang sebenarnya. Terus aku juga di Denta kan juga sama-sama anak PSIK, itu jadi lebih luas lagi karena kan belum tentu anak Denta itu anak HM juga. Terus aku juga ikut di Pionir Muda, itu kan seluruh fakultas se-UIN gitu. Jadi aku punya banyak referensi gitu, kayak gimana sih kuliahnya anak FISIP gitu, gimana sih kuliahnya anak FEB gitu. Jadi
aku lebih punya banyak referensi dan juga menurut aku ini sangat asik gitu, latihan manajemen waktu, belajar berpikir kritis kayak gitu. Oke, kalau buat kelebihan organisasi, teman-teman juga pasti udah pada tahu ya. Kelebihan organisasi, teman-teman bisa lebih meningkatkan manajemen waktu teman-teman. Terus dapat mengenal teman-teman baru, teman-teman. Banyak teman-temannya itu yang dari berbagai daerah juga kan. Tentunya ada yang sifatnya kayak gini, kayak gitu. Jadi teman-teman lebih tahu lagi untuk berinteraksi sama teman-teman yang lainnya atau di organisasi lainnya itu beda-beda loh teman-teman, nggak sama gitu. Kayak misalnya di HMPS kayak gini, terus aku juga ikut di organisasi kebeasiswaan kayak gini. Untuk kelebihannya, kalau dari aku pribadi mungkin kayak pastinya manajemen waktu ya lebih terjaga dan juga lebih punya keuntungannya manajemen waktu gitu, supaya kita bisa lebih pengalaman di situ. Terus juga ketemu sama orang-orang banyak, terus juga kita bisa dapetin banyak peluang untuk kita bisa problem solving atau nggak kayak mencari masalah-masalah gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau mencari masalah-masalah atau nggak punya masalah, itu boleh banget ikut organisasi gitu ya, supaya tahu gitu bisa dapat pemecahan masalah itu sendiri. Nah, tapi satu hal yang kita tahu adalah antara yang ikut organisasi sama enggak itu sama-sama baiknya gitu kan ya, selama kita tahu gitu kita bisa berdampak di keduanya kayak gitu sih. Apa kekurangan organisasi ya? Capek sih ya. Itu udah kayak udah bold banget tuh, capek pasti gitu. Terus sama mungkin ada yang harus dikorbankan. Mungkin kadang-kadang tuh tenaga, waktu, pikiran tuh udah jelas ya. Apalagi kalau misalnya kuliah di PSI IKA ini kan rame ya jadwalnya, tugasnya tuh juga rame. Itu kalau lagi bentrokan banget sama bikin acara atau ada deadline kerjaan di organisasi yang harus dikerjain, itu tuh kayak kepala jadi berisik banget, kayak berasa kena badai tiba-tiba gitu, kayak tiba-tiba nih modul kayaknya berat banget, terus tiba-tiba organisasi begini. Itu sih paling banyak pikiran yang harus kebagi, sama tenaga juga capek banget. Oke, buat kekurangan organisasi yang pertama, menurut aku sih kita nggak bisa ngeluangin waktu buat main teman-teman. Karena udah mah kita sibuk kuliah ya, kita tahu juga kalau di PSIK itu kuliahnya sangat wow gitu, beda dengan teman-teman yang lainnya. Yang kedua itu kekurangannya itu kita jadi lebih capek gitu, lebih capek dan kayaknya kita nggak bisa ngerjain tugas cepet-cepet gitu. Kadang saya sih termasuk tipe deadliner sih gitu. Udah aja sih. Kalau kekurangannya pastinya bener-bener kerasa banget sih pas kita lagi banyak tugas gitu ya. Jadi kayak aduh yalah, rasa pengen selesai aja duluan gitu kan organisasinya. Tapi tadi balik lagi ke niat kita. Terus juga kekurangan yang lainnya itu jadi berkurang banget sih waktu untuk mainnya, berkurang banget waktu untuk bareng-bareng sama keluarga dan teman-teman. Itu sih yang paling dirasain banget. Mau stop organisasi atau enggak, ini kalau aku sih masih belum bisa memastikan sekarang. Tapi kalau aku sih merasa ini sangat asik gitu, dan aku terus pengen terus berkecimpung di organisasi gitu. Paling nanti aku pun bisa mempertimbangkan apakah orang tua masih mengizinkan atau tidak, dan kalaupun seandainya gitu tidak tergabung dalam organisasi, aku masih bisa berkontribusi nih, kayak ikut kepanitiaannya atau apa, karena jujur menurut aku ini asik banget, bisa nambah relasi dan juga pengalaman. Oke, karena aku udah biasa berorganisasi ya, mungkin kalau untuk sekarang kayaknya nggak bakalan dulu stop. Mungkin nanti pada saat semester mau ke akhir semester, mungkin aku bukan stop, bakal mengurangi aja sih teman-teman kayak gitu. Kalau stop organisasi ya, ya aku akan stop ketika nanti udah mendekati akhir. Kalau misalkan udah waktunya gitu sih. Tapi kalau misalkan ngerasa capek, ngerasa kayak burn out gitu, mungkin itu pasti pernah dirasain sih. Jadi kayak capeknya aja gitu. Tapi alhamdulillahnya sih karena ngelihat teman-teman yang satu organisasi juga, terus juga ngelihat mereka gimana struggle-nya di organisasi itu sendiri, jadinya kayak semangat lagi dan juga kayak yaudah dijalanin aja dulu gitu semampu yang kita bisa. Kelebihan gak ikut organisasi di kampus itu tuh aku bisa banyak explore diri aku di luar kampus. Sebenarnya aku juga ikut kegiatan di luar kampus, tapi karena mungkin aku nggak ikut apa-apa di kampus, jadi terlihat tidak ikut apa-apa ya.
Jadi aku bisa tahu banyak kegiatan di luar yang enggak melulu tentang kampus. Terus ketemu relasinya bukan hanya yang teman-teman sekitar kampus doang atau kakak-kakak di kampus doang. Terus aku bisa lebih meluangkan waktu aku banyak buat hobi dan kesukaan-kesukaan aku sih. Dan juga sama keluarga. Kalau ditanya kelebihan ya, udah pasti punya waktu luang lebih banyak, bisa ngumpul sama keluarga, me time, terus juga bisa nge-explore hobi yang lama atau hobi aku yang baru gitu loh. Sejauh itu kelebihannya yang aku rasain dan aku nyaman itu. Kalau untuk kelebihan dari nggak ikut organisasi ya pastinya punya waktu luang yang lebih banyak. Terus juga kayak bisa ngegali potensi-potensi kamu di luar akademis kamu. Terus juga kalau misalkan kamu kedepannya mungkin kayak bisa nyari lingkungan-lingkungan yang lebih beragam deh, itu aja deh. Kalau kekurangannya sih karena nggak ikut organisasi di kampus itu pastinya satu yang paling pasti itu kurang relasi ya, apalagi ke kating-kating, jadi terus circle-nya pasti itu aja. Udah sih menurut aku yang aku rasa itu aja. Kalau kekurangan itu lebih ke ngerasa kayaknya ngaruh nih sama koneksi aku nantinya gitu kan, karena yang aku kenal kayak cuma teman-teman seangkatan aja gitu loh. Juga teman-teman seangkatan aku yang nggak aktif organisasi juga gitu. Terus juga lebih ke ngerasa tuh pengalaman yang aku dapetin karena kupu-kupu dan teman-teman yang ikut organisasi tuh kayak beda aja gitu. Terus juga ngerasa sempat insecure kayak bisa nggak ya nanti di dunia kerja aku survive gitu. Misalkan untuk kekurangannya yang aku rasain mungkin pertama lingkup orang-orang yang kamu kenal itu nggak terlalu banyak pertama ya. Terus kedua organisasi itu kan bisa juga jadi pelarian kan. Kalau misalkan kamu lagi jenuh sama kuliah atau kamu lagi punya masalah. Kalau ditanya ikut organisasi atau enggak, nantinya berhubung masih semester 3 dan kayaknya spare waktunya masih panjang juga, kayaknya rencananya ada, cuman aku masih bingung harus ikut organisasi apa. Jadi untuk dibilang mau ikut atau enggak, untuk jawab iya atau enggak juga belum tentu, tapi kemungkinan ada. Kalau ditanya mau ikut organisasi atau enggak, karena aku sadar diri gitu, untuk sekarang posisi aku udah semester 5, jadinya sadar diri kalau semester 5 tuh udah banyak banget tugasnya, apalagi nanti menginjak semester 6 dan 7 dan seterusnya. Jadi kayaknya untuk sekarang aku bisa jawab enggak. Aku nggak mau dulu ikut organisasi. Dan udah nyaman banget kayak gini, maksudnya kuliah pulang di rumah ngerjain tugas kayak damai aja gitu, nyaman. Kalau aku sih gitu. Nyoba organisasi sebenarnya ya kalau niat mungkin ada ya, cuman ujung-ujungnya jadinya ngambilnya kepanitiaan doang, karena kalau buat aku pribadi itu kepanitiaan kayak lebih fleksibel dan lebih bisa lebih bisa milih. Terus kalau misalkan organisasi kan dia kayak lebih komitmen selama ya kurang lebih setahun gak sih, dan itu orang-orangnya ya udah mau nggak mau itu rekan-rekan kalian gitu ya, walaupun nanti di dunia kerja ataupun apapun itu ya emang kayak gitu mungkin bukan orang atau karakteristik orang yang kamu mau dan gimana kamu adaptasinya. Cuman kalau buat aku pribadi itu jadi pertimbangan yang lebih besar gitu, karena itu kan komitmen yang lumayan lama. Udah itu aja. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke sesi games, yaitu mitos atau fakta. Nah, nanti kita akan mengasihkan kertas, fakta atau mitos. Nanti kalian pilih ya, yang menurut kalian pernyataan ini mitos atau fakta. Seperti itu. Oke, silakan Kak, dibagikan kertasnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Mitos atau fakta, begadang jadi gampang sakit. 1, 2, 3. Fakta. Oke. Jadi jawabannya fakta. Yeay.
Jadi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purnama tahun 2021, didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan dalam tubuh responden ketika mereka begadang dan ketika mereka tidur dengan porsi cukup, di mana perbedaan yang dialami ketika mereka begadang adalah letih, lemas, pusing kepala, kantung mata menghitam, badan menjadi tidak segar, dan juga merasa pegal-pegal. Oke, kita lanjut. Yang kedua, aturan sebelum 5 detik pada makanan yang jatuh. Mitos atau fakta? Mitos nih kayaknya. Oke, jadi jawabannya mitos. Aturan belum 5 detik pada makanan yang jatuh merupakan mitos karena bakteri yang ada pada permukaan benda tertentu tetap akan menempel pada makanan bahkan dengan waktu kurang dari 1 detik. Jadi, kalau makanan kamu udah jatuh ke lantai, jangan dimakan lagi ya. Oke, kita lanjut. Suka marah-marah bikin cepet tua. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta. Iya, jawabannya fakta. Dalam artikel dijelaskan bahwa kemarahan dapat membuat otot wajah menjadi tegang dan juga menyebabkan timbulnya garis-garis halus. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Brain Behavior Immunity, para peneliti menemukan bahwa penyembuhan dan pergantian sel membutuhkan waktu 4 kali lebih lama pada orang yang suka marah dibandingkan dengan orang yang bisa mengendalikan emosinya. Oke, selanjutnya, saat haid tidak boleh makan timun dan minum es. Aduh, Mitos aku nggak tahu, atau aku nggak fakta? Kayaknya mitos deh. Jawabannya mitos. Berdasarkan artikel, tidak ada hubungan antara konsumsi timun segar dengan haid, di mana timun tidak akan menyebabkan darah haid tertinggal di dalam rahim sehingga tidak berbahaya jika dikonsumsi saat haid. Lalu, terkait larangan meminum air dingin ketika haid juga merupakan mitos karena dikutip dari laman UNICEF, air dingin tidak mempengaruhi siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini berkaitan dengan sistem reproduksi, sedangkan mengkonsumsi minuman atau makanan tertentu berkaitan dengan sistem pencernaan. Jadi, tidak ada risiko bahwa haid akan berhenti dan darah haid membeku atau menggumpal akibat meminum air dingin. Oke, kita lanjut ya. Kopi dapat menangkal depresi. Mitos atau fakta? Fakta deh kayaknya. Fakta. Ini setengah-setengah nih ya. Oh enggak, mitosnya 2. Jawabannya fakta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Liu Nima dan kawan-kawan tahun 2017, ditemukan bahwa semakin tinggi mengkonsumsi kopi, maka akan semakin rendah tingkat stres pada responden. Selain itu, dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa kafein dapat meredakan gejala-gejala khas stres seperti pelupa, cemas, dan juga perasaan tertekan. Oke, kita lanjut. Air dingin bisa bikin gemuk. Mitos atau fakta? Mitos deh kayaknya mitos. Jawabannya mitos. Berdasarkan Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menemukan bahwa air dingin yang dikonsumsi justru akan menaikkan suhu tubuh. Ini berarti air dingin tidak mungkin membekukan lapisan lemak dalam tubuh, namun air dingin bisa membuat tubuh gemuk kalau dicampur dengan sirup, gula, atau makanan dan minuman manis lainnya. Oke, selanjutnya. Makan telur bisa bikin bisulan. Mitos atau fakta? Mitos. Fakta maksudnya. Jawabannya mitos.
Berdasarkan artikel disebutkan bahwa tidak ada hubungan antara konsumsi telur dengan terjadinya bisul. Bisul terjadi karena adanya infeksi bakteri Staphylococcus aureus, di mana bakteri ini merupakan patogen utama yang dapat menyebabkan terjadinya bisul. Ya, aku salah. Selanjutnya, stres dapat menyebabkan asam lambung naik. Itu Mitos atau fakta. fakta? Jawabannya fakta. Berdasarkan penelitian dari UA dan kawan-kawan tahun 2019, disebutkan bahwa stres dapat mempengaruhi semua bagian dari kehidupan seperti menyebabkan perubahan perilaku, fisik, pikiran, mental, dan juga emosional. Jadi, ketika reseptor otak mengalami kondisi stres, hal ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan asam lambung yang lebih tinggi yang dapat menyebabkan gastritis. Oke, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Diperhatikan ya. Mandi malam bisa bikin rematik, mitos atau fakta? Ayo. Jadi jawabannya adalah mitos. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Perhimpunan Reumatologi Indonesia menjelaskan bahwa mandi malam atau cuaca dingin tidak menyebabkan penyakit rematik. Namun, pada penderita rematik, faktor dingin dapat memperberat keluhan sehingga bila terkena dingin terasa nyeri pada persendian. Sama semua. Kompak. Baik teman-teman, pertanyaannya sudah selesai, gamenya sudah selesai. Makasih ya udah menyempatkan waktunya pada hari ini. Oke, sampai jumpa. Bye.